Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hisyamuddin dengan NIM 2405 1204165 dari kelas TI 2024E. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Untuk yang pertama yakni pengertian. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer yaitu kumpulan beberapa komputer dan alat lain yang saling terhubung satu sama lain. Kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang terhubung bersama untuk tujuan berbagi data. Ini adalah infrastruktur yang digunakan untuk menghubungkan komputer dan perangkat elektronik lainnya agar dapat berkomunikasi satu sama lain. Jaringan komputer sendiri dapat berukuran kecil seperti jaringan lokal LAN dalam sebuah kantor, ataupun yang berukuran besar seperti WAN. Kemudian ada sistem terdistribusi, yakni sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan, yang mana sumber daya dan kontrol terdistribusi di antara beberapa node atau komputer yang terhubung dalam jaringan. Ini berarti tidak ada satu entitas sentral yang mengontrol seluruh jaringan. Sebaliknya, tugas, data, dan sumber daya dapat didistribusikan di seluruh jaringan, dan setiap node atau komputer dapat berpartisipasi dalam pemrosesan atau pengelolaan sumber daya. Selanjutnya, yakni perbedaan jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat yakni memiliki pusat kontrol yang mengatur akses dan sumber daya dalam jaringan, seperti server pusat, yakni hanya ada satu server. Kemudian untuk jaringan terdistribusi, yakni kontrol dan sumber daya terdistribusi di seluruh jaringan, memiliki beberapa server, yakni tidak terpusat hanya pada satu server. Beberapa contoh penerapan jaringan komputer yakni misalnya untuk berbagi file, printer, dan sumber daya lain dalam kantor. Contoh lainnya dalam skala global yakni jaringan internet yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran data di seluruh dunia. Untuk pada saat ini ada contoh jaringan rumah, yakni misalnya IoT, itu ada lampu yang bisa dinyalakan, dikendalikan melalui handphone. Kemudian untuk yang terdistribusi, yakni biasanya seperti data servernya, misal kayak Google, itu servernya banyak, jadi terdistribusi. Kemudian pembagian berdasarkan cakupannya, ada 4 pembagian, yakni LAN, PAN, MAN, dan WAN. Untuk LAN yakni Local Area Network, ini area lokal seperti dalam kantor atau rumah, atau seperti lab komputer dalam sekolah. Kemudian ada PAN, Personal Area Network. Jaraknya ini sangat sempit, seperti koneksi Bluetooth. Kemudian ada MAN, yakni Metropolitan Area Network, yakni wilayah perkotaan yang lebih besar, yang menghubungkan kota-kota, antara pusat kantor kota dengan yang lainnya, antara kampus dengan kampus yang lainnya. Kemudian ada WAN, Wide Area Network. Ini adalah jangkauan yang paling luas, seperti jaringan global. Berikut adalah contohnya. Untuk yang PAN ini untuk menghubungkan dengan sesama handphone, sesama PC dalam satu ruangan kecil menggunakan Bluetooth. Kemudian ada MAN, ini Metropolitan Area Network. Ini misalnya ini untuk kantor-kantor, ada bangunan pemerintahan dan kampus-kampus. Kemudian ada WAN ini cakupannya luas, yakni global, seluruh dunia. Kemudian ada LAN, ini seperti dalam lab komputer, contoh gampangnya. Kemudian berdasarkan aksesnya ini ada 2, yakni internet dan intranet. Untuk yang internet ini adalah jaringan yang terbuka yang dapat diakses oleh siapa saja dengan koneksi internet. Dapat diakses secara publik dan digunakan oleh berbagai pihak di seluruh dunia. Sedangkan yang intranet ini aksesnya terbatas, hanya diakses oleh anggota tertentu, misal dari organisasi atau perusahaan yang memiliki jaringan tersebut. Aksesnya dibatasi dan biasanya perlu suatu
ontentikasi atau keamanan. Kemudian selanjutnya ada cara berdasarkan membangunnya, yakni ad hoc dan infrastruktur. Untuk ad hoc ini jaringan sementara, yakni seperti misalnya kita menghotspot device lain, jadi terhubung satu sama lain. Kemudian untuk infrastruktur ini menggunakan access point, misalnya menggunakan access point router. Kemudian ada topologi jaringan. Topologi jaringan ini memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan masing-masing. Misalnya topologi bus ini menggunakan satu jalur kabel. Kelebihannya sederhana dan hemat biaya. Cocoknya untuk jaringan kecil. Kekurangannya, jika kabel utama atau server utama rusak, maka seluruh sambungan yang lainnya maka akan terganggu. Kemudian ada topologi ring. Ini struktur jaringan yang lebih baik. Jadi semuanya saling terhubung. Jadi misal ada yang gagal satu, maka bisa lewat jalur lainnya. Selanjutnya ada topologi star. Ini kelebihannya mudah dikelola dan mudah mendeteksi masalah karena setiap satu komputer itu terhubung langsung ke server atau ke pusatnya. Jika satu perangkat ada yang trouble, maka yang lainnya tidak berpengaruh. Kekurangannya ini karena bergantung pada titik pusat, misalnya pada switch. Jika switch itu rusak, maka seluruhnya maka akan terganggu. Selanjutnya ada topologi extended star. Ini sama seperti star tetapi lebih banyak titik pusatnya. Jadi titik pusat dihubungkan ke titik pusat. Kemudian ada topologi mesh. Ini sangat ruwet, sangat ribet, tapi paling handal karena banyak saling terhubung semuanya. Jadi misal ada satu yang terputus, itu semuanya tidak terganggu. Kekurangannya sangat mahal karena untuk pembuatannya pasti butuh lebih banyak biaya dan rumit dalam instalasinya. Kemudian ada topologi hierarki atau tree. Ini cocok untuk organisasi yang memiliki struktur hierarki. Kekurangannya masalah pada koneksi pusat. Misalnya pusatnya error, maka cabang-cabang seluruhnya maka ikut error. Selanjutnya ada pembagian penggunaan kabel. Ada yang berkabel dan nirkabel. Yang berkabel ini perangkat-perangkat dihubungkan satu sama lain dengan menggunakan kabel fisik. Bisa seperti kabel LAN ataupun kabel optik yang digunakan untuk mentransfer data antar perangkat. Kemudian yang nirkabel ini terhubung melalui wireless atau tanpa kabel fisik. Mereka menggunakan gelombang radio atau inframerah. Tapi sekarang yang banyak itu menggunakan gelombang radio. Kemudian selanjutnya ada pembagian berdasarkan siarannya, yakni ada unicast, broadcast, dan multicast. Untuk unicast ini terhubung satu ke satu. Jadi data atau informasi dikirim dari satu pengirim ke satu penerima secara langsung. Jadi satu pemancar, satu penerima. Kemudian ada broadcast. Ini satu ke semua. Data dikirim dari satu pengirim dan diterima oleh semua perangkat dalam jaringan. Jadi langsung ke seluruhnya. Kemudian ada multicast. Multicast ini satu ke grup, yakni data dikirim dari satu pengirim ke sekelompok grup atau sekelompok penerima yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga efisien, tidak perlu mengirim satu persatu. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.